Begitu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Keputusan besar itu diumumkan oleh Rizik Syihab berdasarkan klaim satu pihak. Dan yang membuat gempar bukan hanya sekedar pembubaran itu sendiri, melainkan perebutan narasi identitas pendiri dari suatu organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang, Fahmi Tamami. Di satu sisi, Rizik Syihab yang menyatakan diri sebagai pendiri Fahmi Tamami sekaligus mengumumkan pembubaran. Di sisi lain, sejarah resmi dan dokumen kredibel menunjukkan bahwa Rhoma Irama lah yang secara formal mendirikan dan memimpin Fahmi Tamami sejak 2007. Bagaimana ulasannya? Mari kita bahas. Assalamualaikum sahabat, kita kembali lagi di AW Kertapati Channel. Dalam momen yang kontroversi ini, pertanyaannya sederhana, tapi krusial. Sebetulnya siapa sih pendiri yang sebenarnya Fahmi Tamami? Siapa yang memiliki otoritas legal untuk membubarkan? Dan yang lebih penting lagi, apakah klaim sepihak Rizik Syihab itu memiliki legitimasi tanpa dokumentasi formal? Apakah Rizik Syihab itu sebagai pendiri Fahmi Tamami? Ada keterangan resmi yang otoritatif. Ini ada keterangan sumber yang otoritatif. Menurut deskripsi di Wikipedia Bahasa Indonesia, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola atau disingkat Fahmi Tamami didirikan dan diketuai oleh Bang Haji Rhoma Irama bersama tokoh lintas yang lainnya seperti KH Hasyim Muzadi, Din Samsudin, KH Zainuddin MZ, Tarmizi Tahir, dan yang lainnya, termasuk dukungan dari Rizik Syihab, tapi sebagai salah satu pendukung di awal. Sekali lagi, Rizik Syihab bukan pendiri Fahmi Tamami. Dan ini merupakan penegasan sejarah berdirinya Fahmi Tamami. Fahmi Tamami dibentuk pada 22 September 2007, 10 Ramadan 1428 Hijriah, di Jakarta Selatan, atas inisiatif utamanya Bang Haji Rhoma Irama sebagai dai moderat, dan Rizik Syihab itu sebagai tamu undangan atau hadir dalam kelompok pendukung, bukan sebagai penggagas atau pendiri sentral organisasi ini. Haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, saya Rhoma Irama, Ketua Umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola seluruh Indonesia, Fahmi Tamami, dengan ini ingin menyikapi pernyataan Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang menyatakan beliau membubarkan Fahmi Tamami. Tentunya dalam hal ini beliau sama sekali tidak punya kapasitas untuk melaksanakan hal itu. Karena Fahmi Tamami sebagaimana semua organisasi harus memperbaiki, memperbaharui izin dari Kumham secara periodik. Dan pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 ini SK dari Menkumham telah berubah
bahwa pendiri tidak termasuk saudara Muhammad Rizik Syihab. Berarti sejak tahun 22, Ustadz Muhammad Rizik Syihab tidak lagi sebagai pendiri Fahmi Tamami. Dan tidak diketemukan dokumen ADART yang mencantumkan Rizik Syihab sebagai pendiri. Hingga saat ini, belum tersedia stempel yang resmi ADART Fahmi Tamami yang menyertakan nama Rizik Syihab sebagai pendiri. Semua publikasi, relasi, maupun laporan resmi menyebutkan bahwa Bang Haji Rhoma Irama sebagai ketua umum dan pendiri organisasi utama di Fahmi Tamami. Kemudian ada tanggapan dari eksternal atau tanggapan dari pihak lain. Seperti yang Anda lihat di video di awal tadi, VT-nya. Fahmi Tamami bubar, Rizik Syihab klaim sebagai pendiri. Menyoroti klaim Rizik Syihab sebagai pendiri, dan sejumlah pihak mempertanyakan otoritas tersebut sebagai klaim sepihak. Tidak ada pengakuan formal oleh kepengurusan resmi Fahmi Tamami. Sementara itu, ada sebuah ormas juga, Federasi Mahasiswa Islam atau FMI, memberi penghormatan kepada Rizik Syihab sebagai figur yang secara pribadi membubarkan organisasi tersebut. Tapi sekali lagi, bukan sebagai pendiri yang legal melalui struktur organisasi. Apa fakta yang bisa diverifikasi? Yang pertama, pendiri resmi Fahmi Tamami adalah Bang Haji Rhoma Irama bersama tokoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Zainuddin MZ, dan Din Samsudin. Meski Rizik Syihab hadir dalam lingkar dukungan awal, tapi ia sekali lagi bukanlah pendiri legal organisasi ini. Tidak terdapat ADART yang resmi yang menyebut Rizik Syihab sebagai founder atau penggagas formal organisasi Fahmi Tamami. Kebanyakan dokumentasi publik hanya mencantumkan nama Rizik Syihab sebagai tokoh pendukung, bukan pendiri struktural. Pernyataan pembubaran organisasi Fahmi Tamami, walau mungkin dilontarkan dengan bahasa yang kuat, tidak otomatis menjadikan Rizik Syihab sebagai figur pembentuk atau legal founder. Tindakan sepihak ini tanpa prosedur kelembagaan internal tidak dinaungin oleh struktur ADART yang resmi. Mari kita cermati relasi antara dua tokoh publik ini, Bang Haji Rhoma Irama dan Rizik Syihab. Bahkan jika mereka ini memang pernah berbagi lingkar pertemanan. Kenali figur yang kredibel dan dihormati. Rhoma Irama bukan sekedar ikon musik dangdut, melainkan juga tokoh publik yang dikenal luas karena integritas moral, konsistensi, dakwahnya, serta kemampuan berkomunikasi yang santun dan karismatik. Sejak podcast Bisikan Roma, beliau menggunakan narasi berdasarkan data dan referensi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, khususnya soal polemik nasab Ba'alawi, yang ditangani dengan pendekatan akademik, bukan emosional. Menyikapi polemik nasab dengan objektif dan beradab. Dalam beberapa episode Bisikan Roma, beliau mengkritik narasi nasab Ba'alawi yang belum disertai bukti, sanad historis solid, bahkan meminta para habaib menyampaikan verifikasi ilmiah jika hendak mengklaim sebagai keturunan Nabi. Di sisi lain, Rizik Syihab menanggapi kritikan tersebut dengan keras.
menyebutnya sebagai fitnah terhadap Balawi dan meminta Bang Haji Rhoma Irama untuk berhati-hati karena usia tuanya atau usia lanjutnya. Dialog yang lebih edukatif daripada klaim searah. Dibandingkan dengan format dialog yang lebih terbuka dan berbasis data seperti di ruang podcast, klaim sepia seperti mengaku sebagai pendiri organisasi Pahmi Tamami tanpa bukti formal justru menurunkan mutu komunikasi publik dan dapat memicu kesalahpahaman. Narasi yang terbaik adalah mengedepankan klarifikasi berbasis fakta, bukan dominasi opini pribadi semata. Rizik Syihab seharusnya atau seyogianya mengakui kontribusi dan kredibilitas Bang Haji Rhoma Irama sebagai figur publik yang disegani. Perbedaan bukan berarti kelemahan, melainkan ruang dialog yang produktif. Jika ada ketidaksepakatan, misalkan soal nasab atau sejarah organisasi, hendaknya dihadapkan dalam forum diskusi yang terstruktur, podcast, seminar intelektual, atau dialog panel yang melibatkan pihak akademik. Bisikan Rhoma menawarkan platform yang lebih representatif, santun, berlandaskan data, dan bersifat membangun. Informasi yang disampaikan dengan cara elegan dan faktual akan lebih diterima luas dibanding klaim yang dilontarkan sepihak atau simbolik. Rhoma Irama sejak lama dikenal sebagai tokoh yang kredibel, mengedepankan data dan cara penyampaian yang elegan. Sementara Rizik Syihab memiliki pengikut yang kuat dari sisi simbolik keturunan, klaim nasab, dan pendirian organisasi Pahmi Tamami. Semestinya harus dibuktikan melalui forum terbuka, bahkan ilmiah. Perbedaan pandangan hendaklah menjadi ajang dialog, bukan ajang klaim sepihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.